Minggu malam, 14 Juni 2026, suasana di kawasan Jalan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, mendadak berubah mencekam. Warga sekitar digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan yang tergeletak bersimbah darah di dalam kamar kosnya. Korban diketahui berinisial Ana, seorang perempuan berusia 24 tahun yang dikenal sebagai pekerja di SPPG. Malam itu, harapan hidupnya terenggut secara paksa, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga serta tanda tanya besar bagi warga di lingkungannya. Kejadian ini terungkap setelah pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi rumah kos berkonsep rumah panggung tersebut. Suasana duka semakin terasa saat jenazah Ana dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dievakuasi menggunakan ambulans Dokpol Bidokes Polda Sulsel menuju RS Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut keterangan Ketua RT 1, RW 4 Kelurahan Manuruki, M. Muzakar, pasangan ini adalah warga yang mengontrak di lingkungannya. Mereka diketahui baru tinggal di sana belum genap setahun dan telah dikaruniai 1 orang anak. Satu hal yang membuat peristiwa ini terasa begitu dingin dan mengejutkan adalah tidak adanya suara gaduh yang terdengar oleh tetangga sekitar. M. Muzakar, sang ketua RT, mengaku bahwa tetangga kamar kos tidak mendengar keributan apapun sebelum peristiwa tragis itu ditemukan. Kalau masalahnya belum ada yang tahu sampai dibunuh karena tetangga kamar juga tidak ada mendengar kalau terjadi pembunuhan, ujar Muzakar. Kondisi ini menyisakan misteri mengenai bagaimana kejadian keji tersebut berlangsung tanpa memicu peringatan apapun dari dalam kamar korban. Pihak kepolisian bergerak cepat. Kanit Reskrim Polsek Tamalate, Ibtu ABD Latif, yang turun langsung ke lokasi, memberikan konfirmasi mengenai kondisi korban. Hasil olah TKP sementara menunjukkan adanya luka fatal akibat sabetan senjata tajam di bagian leher korban. Korban seorang perempuan. Pada saat ditemukan, ada luka di leher, digorok, jelas Ibtu ABD Latif. Yang lebih mengejutkan, pihak kepolisian menegaskan bahwa pelaku bukanlah orang asing. Bahan keterangan awal mengarah kuat pada sang suami korban sendiri yang berinisial A. Saat ini, terduga pelaku berinisial A telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bersama dengan penangkapan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara, di antaranya sebuah pisau yang diduga kuat digunakan untuk menghabisi nyawa sang istri, telepon genggam, serta pakaian korban yang terkena bercak darah. Meskipun identitas pelaku telah dikantongi, pihak kepolisian hingga saat ini masih belum dapat memastikan motif di balik peristiwa pembunuhan ini, mengingat pemeriksaan intensif terhadap tersangka masih akan dilakukan. Dunia kembali dibuat bertanya-tanya tentang bagaimana konflik rumah tangga bisa berakhir dalam tragedi berdarah yang menghilangkan nyawa. Kasus ini kini sepenuhnya dalam penanganan Polsek Tamalate. Kita berharap pihak kepolisian dapat mengungkap fakta objektif di balik tindakan keji ini agar keadilan dapat ditegakkan bagi almarhumah Ana. Peristiwa di Jalan Manuruki ini menjadi pengingat pahit bagi kita semua akan pentingnya komunikasi yang sehat dalam rumah tangga.